Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Sungguh bahagia kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian Toraya edisi Jumat 12 Januari 2024. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Semoga semua dalam kondisi yang baik, sehat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus juga menyatakan bahwa kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka dihiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema warisan terbaik. Mana mandu mala abi. Warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang bagi keturunannya atau bagi orang yang ditetapkannya. Tidak jarang warisan menyebabkan konflik. Setiap orang menginginkan warisan, tetapi kadang yang diharapkan bukan yang benar-benar penting bagi hidupnya. Saudara-saudara, pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan, lahirlah generasi berikutnya dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal. Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja, bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit karena alasan yang sama, penyembahan berhala. Akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan.
Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Karena itu orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Pengabaian ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara, bukankah kenyataan ini sangat menyesakkan? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghormati agama, tidak lagi menghormati Tuhan, dan perbuatannya hanya membawa keburukan. Hal serupa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudara, kita, khususnya orang tua, hendaknya memikirkan hal ini dan mencari ke dalam diri kita sendiri apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil dan mengajari mereka dengan penuh semangat berulang kali? Jadikanlah firman Tuhan menjadi warisan terbaik bagi generasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu, mengajarkan kami tentang Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih-Mu, dan kiranya tuntunan Roh Kudus terus menguatkan kami untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada generasi kami, sehingga generasi kami berikutnya, anak-anak kami, mereka juga mengenal Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah kekal Engkau ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, terpujilah Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakanlah senantiasa kehidupan yang mengajarkan tentang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.